Di aula besar, 4 siluet berdiri dengan bangga dan saling memperhatikan. Saat ini bisa dikatakan selain diri mereka sendiri, dua pihak yang tersisa adalah pesaing bahkan musuh. Murid serigala Youlan Licik. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana mendapatkan Guts Vestige ini. Jika tidak, langit yang keruh, bumi yang gelap tidak akan membantu. Tentu saja Youlan tidak keberatan dan menyelesaikan persaingan untuk sementara. Tiba-tiba, murid Youlan Wolf berbalik dan diam-diam berkata kepada transmisi suara badai beruang. Badai beruang, tunggu. Mari kita selesaikan kedua anak laki-laki ini terlebih dahulu. Dan kemudian bersaing untuk Guts Vestige dengan kemampuan. Badai beruang itu mengejutkan dan transmisi suara. Tetapi dia menghina. Dalam hal ini, kamu seharusnya mengatakan kepada Ying Yuan barusan. Kenapa? Masih ingin menghitungku seperti ini? Badai beruang tampak kekar dan kasar. Tetapi dia juga sangat teliti. Dia cukup menyadari kelicikan Yulan. Apalagi Ying Yuan, Blood Floating Slater dan Group of Evil Houses. Namun, Yulan sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia cukup lugas dan sedikit berpikir, apakah menurutmu aku akan sebodoh itu? Aku tahu kamu meragukanku. Yulan juga bisa memperjelas bahwa di mataku, hanya ada kekuatan dan sarana. Bagi orang luar, sini hanyalah omong kosong. Meskipun demikian, Sen Yulan berkata, tapi pikirkanlah, baju besi perimu bagus. Tetapi anak ini mungkin memiliki lebih banyak bayi daripada kamu. Selain itu, ada pendukung di belakangmu. 1000 Royal League Anda bukan hanya tim Anda kali ini, bukan? Ada tim mesin raksasa. Selama Anda kehabisan 1000 orang Liga Kerajaan, bahkan yang lain berkhotbah sedikit pada akhirnya, saya diam-diam memperhitungkan urusan Anda, jadi saya tidak bisa menyembunyikannya. Dan dukungan di belakangmu. Suku Youlang saya dengan mudah tidak ingin memprovokasi, atau ingin membalas dendam. Terlebih lagi, apakah Anda juga berpikir bahwa serangan diam-diam saya Ying Yuan adalah dasar dan tidak tahu malu? Pikirkanlah. Ini hanya untuk Anda dan saya untuk menyelesaikan pesaing itu saja. Ying Yuan Zhang masih hidup. Apakah itu baik untukmu? Selain itu, Ying Yuan dibunuh olehmu. Cincin luar angkasanya belum jatuh ke tangan Anda. Apa yang kamu pura-pura bersamaku? Yulan bisa dikatakan sangat tenang. Yulan bukanlah karakter. Benar saja, setelah mendengarkan transmisi suara ini, ada sentuhan niat di mata beruang itu. Meskipun dia tahu bahwa Yulan penipu, tapi kali ini, yang terakhir memang mengatakan segalanya. Setelah hening sejenak, saya melihat beruang itu mencibir dengan transmisi suara mencibir. Begitu banyak. Situasi Anda mirip dengan saya, bukan? Dikatakan bahwa keluarga Anda memasuki makam para dewa saat ini. Bukan hanya tim Anda. Ada raksasa yang memimpin tim. Yulan tidak bisa menahan senyum lebih banyak lagi. Jadi, bukankah ini bagus? Kami berdua memiliki latar belakang dan kami berdua memiliki kekhawatiran. Jadi tepatkah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah anak ini? Beruang itu menyerbu. Meski Badai Siong tahu bahwa bergabung dengan Youlan pun hanya sementara. Jika Anda bisa merebut Guts Vestige, Yowolfes tidak akan keberatan bunuh diri dan menyinggung balok di belakangnya. Keuntungan ini cukup untuk membuat kekuatan di kedua sisi saling berhadapan. Dengan cara yang sama, jika dia bisa merebut Guts Vestige ini, Xiong Bao percaya bahwa 1000 Royal League teratas akan membela dia dan menghadapi keluarga Youlang. Tapi ini hanya renungan. Bahkan jika Anda sementara bergandengan tangan dengan Yulan, bukankah itu benar? Selain itu, apakah Guts Vestige dapat diperoleh atau tidak? Setidaknya dari sudut pandang Ying Yuan barusan, jika mereka ingin menggunakan kekerasan untuk melawan paksaan kelompok cahaya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Terlebih lagi, saya masih memiliki dua kekuatan di sekitar saya yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya, dan saya dapat membayangkan betapa sulitnya mendapatkan Guts Vestige dengan mulus dalam kondisi serangan diam-diam setiap saat. Daripada bergabung dengan Yulan. Bunuh anak itu dulu dan ambil bayi itu. Kekayaan bersih Qin Yi Chen. Bahkan jika badai beruang belum terlihat, tetapi hanya untuk mendengar tentang keuntungan dari perang dengan penjahat-jahat, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa baik. Selain itu, bocah ini baru saja memanen harta karun di dalam gerbang batu. Setelah pria merepotkan itu diselesaikan, lalu bersaing dengan Yulan, itu adalah hasil yang bagus. Kalau begitu seperti yang kamu katakan, tapi kedua anak laki-laki ini tidak berlumpur, aku khawatir itu akan membutuhkan usaha. Andalan mendengar ini, dan murid serigala tidak dapat membantu melebih-lebihkan plagiarisme. Dan bahkan badai dahsyat beruang bahkan tidak diperhatikan. Dan dia tidak tahu bagaimana menjadi bangga. Itu hanya tipuan kecil. Tidakkah kamu takut, kan? Mendengar ini, kulitnya tiba-tiba tenggelam. Meskipun kekuatan pertempuran yang diungkapkan oleh Qin Yi Chen dan Ziyun membuatnya memadatkan penghinaan. Tetapi dia dan Youlan menghadapinya dengan percaya diri dan peluang sukses yang tinggi. Saya takut. Kamu masih khawatir tidak dipukuli oleh orang ini. Youlan samar-samar tersenyum. Kalau begitu tunggu dan lihat. Tapi kali ini, jangan hentikan tanganmu terlalu cepat. Kita harus membagi harta pada anak ini. Badai beruang juga mencibir. Tidak setuju.
Jika Anda melambat, bukankah Anda selangkah lebih maju? Alasan mengapa dua orang setuju untuk bermufakat adalah bahwa selain tumpang tindih minat dan perhatian, salah satu alasan yang lebih penting adalah bahwa meskipun mereka tidak tahu siapa kedua anak laki-laki itu, mereka dapat bergaul dengan kupu-kupu Mingguang dan memiliki latar belakang yang kuat. Dengan kejatuhan Mingguang Dai sekarang, bahkan jika Anda tahu bahwa membunuh mereka dan membunuh penatua di klan mereka, bagaimana Anda bisa mengambilnya? Untuk sesaat, kedua Youlan diam-diam mengirimkan suara, dan kedua Qin Yichen tidak menganggur, bahkan Ziyun mencium bau konspirasi. Bos, kedua orang ini tidak benar. Saya khawatir saya tidak ingin bergabung untuk menyingkirkan kita terlebih dahulu. Qin Yichen diam-diam mengangguk, bahkan ketika kamu dan Lan dekat satu sama lain. Bahkan jika kamu memiliki musuh, kamu sudah lama tidak bergerak. Sepertinya Anda tidak berencana untuk bergandengan tangan dengan kami. Dan beruang ini bengis. Sikapnya bahkan Ling Mo 2 bisa. Ketika aku baru saja menembak mati Eagle Yuan, tidak ada tanda kelembutan sedikit pun. Jelas juga pria yang kejam. Kedua orang itu berkumpul dan Qin Yichen tidak akan pernah percaya mereka bisa mendapatkan ide bagus. Hati-hati dengan Ziyun. Kedua orang ini adalah dua kesempurnaan lapisan surgawi, dan kekuatan mereka tidak sederhana. Meskipun Qin Yichen membenci kata-kata Yulan, tidak ada kredibilitas sama sekali. Tetapi dia harus mengakui bahwa keberadaan kota yang licik ini harus ditangani dengan hati-hati. Apalagi Yulan tidak hanya main-main, kekuatan sebenarnya sudah cukup untuk membuat Qin Yichen menghadap ke atas. Namun, Ziyun mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya terangkat. Bagaimana dengan 8 kesempurnaan lapisan surgawi? Beri dia cakar serigala. Qin Yichen masih menganalisis situasinya. Meski suasana saat ini dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, dia selalu tahu bahwa Youlan 2 hanyalah penghalang dan tujuannya adalah Guts Festive di depannya. Jadi, apa yang paling dipikirkan Qin Yichen bukanlah bagaimana mengalahkan dua orang, tetapi apa yang diperlukan untuk membuat Yu Wei dari Guts Festive tidak menyebar dan mendatangkan malapetaka padanya. Di aula besar, daging dan darah dari situs tempat Ying Yuan hancur belum mendingin. Dengan pelajaran seperti itu, Rao adalah Qin Yichen, dan dia takut untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir.